Mari kita telusuri bersama kisah hidup dan gagasan filsafat Islam dari John Brown dengan cara yang runut, jernih, dan mudah dipahami. Seperti bercerita, sambil menyelami aliran pemikiran yang ia bangun dari waktu ke waktu. Bagian E, dari Washington ke Damaskus. Awal perjalanan spiritual Jonathan Andrew Cleveland Brown lahir di Washington DC, Amerika Serikat pada tahun 1977. Ia dibesarkan dalam keluarga Kristen Episkopal dan menjalani pendidikan elit di AS, termasuk di Georgetown University dan kemudian University of Chicago, tempat ia menyelesaikan PhD dalam studi Islam. Namun, titik balik hidupnya datang saat ia masuk Islam di usia 20-an setelah perjalanan panjang spiritual dan intelektual. Brown tertarik pada Islam bukan karena krisis identitas, tapi karena keindahan struktur teologis dan epistemologinya. Ia menyebut bahwa ajaran tentang keesaan Tuhan dan tradisi ilmu hadits adalah dua kekuatan spiritual dan rasional yang membawanya memeluk Islam. Bagian 2, peneliti hadis modern, pemuda di tengah lautan Turats. Fokus utama Jonathan Brown adalah ilmu hadis. Di usia yang relatif muda, ia menjadi salah satu pakar hadis terkemuka dunia berbahasa Inggris. Mengapa hadis? Karena menurut Brown, hadis adalah fondasi kedua Islam setelah Al-Quran, dan disinilah ada banyak pertanyaan krusial. Bagaimana umat Islam menentukan otentisitas sabda Nabi? Apakah bisa memahami hadis tanpa memahami sejarah dan ilmu rijal? Apakah tradisi hadis bisa bertahan di dunia modern? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya teknis, tapi filosofis dan epistemologis. Dan inilah yang membuat Brown tertarik. Bagian T, perkembangan pemikiran dan karya-karya penting. Sadith, Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World. Ini adalah buku pertamanya yang sangat populer. Brown menjelaskan, sejarah kodifikasi hadis, ilmu kritik sanad, rantai perawi, dan matan isi hadis, perbedaan antara Sunni dan Syiah dalam pendekatan hadis, dan bagaimana umat Islam mempertahankan otoritas hadis di zaman modern. Brown menyajikan dengan netral tapi tajam, ia menghargai kesistematisan ilmiah ulama klasik, namun juga mengakui kecanggungan hadis dalam ruang publik modern. Misquoting Muhammad, The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy. Disinilah Brown menjelma menjadi filsuf hermeneutika Islam. Ia membahas bagaimana umat Islam sepanjang sejarah menafsirkan hadis sesuai konteks zaman tanpa mencabutnya dari akar tradisi. Melibatkan ulama besar seperti Al-Ghazali, Ibn Taymiyah, hingga Al-Shatibi dalam membentuk teori interpretasi. Buku ini menjelaskan bahwa hadis bukan teks beku, tapi ladang dialektika. Dan bahwa umat Islam tidak pernah menafsirkan hadis secara literal sepanjang waktu. Ada proses seleksi, pemaknaan, dan reformulasi, sebuah dinamika epistemologis yang sangat kompleks dan indah. 3. Slavery and Islam. Ini adalah buku yang paling kontroversial. Brown di sini mencoba memahami perbudakan dalam sejarah Islam, bukan untuk membenarkannya, tapi untuk menjelaskan bagaimana konsep perbudakan di masa lalu tidak sama dengan yang kita pahami sekarang. Mengkritisi moral absolut modern yang dipakai untuk menilai masa lalu secara ahistoris. Ia mengangkat pertanyaan mengganggu, apakah moral kita hari ini lebih murni daripada para ulama terdahulu yang hidup dalam sistem yang berbeda? Ini bukan pembelaan, tapi ajakan untuk memahami konteks, bukan relativisme, sambil tetap berpijak pada nilai rahmah dan keadilan yang menjadi jiwa Islam. Bagian 4, siapa yang menginspirasinya? Tokoh Islam Imam Al-Syafi'i karena membangun sistem epistemologi hadis, Imam Al-Ghazali karena pendekatan integratif antara syariah, tasawuf, dan filsafat, Ibn Hajar Al-Asqalani karena komitmen metodologis terhadap kritik sanad dan narasi. Tokoh modern, Marshall Hawan Islam membentuk kesadaran sejarahnya, Fazlur Rahman dalam pendekatan hermeneutik dan etika, Wael Hallaq sebagai pengkritik hukum modern dan otoritas barat atas narasi Islam. Bagian 5. Apa yang membuat pemikiran Jonathan Brown unik? Tema penjelasan, epistemologi hadis. Ia membela integritas ilmu hadis klasik sebagai sistem rasional, bukan dogmatis. Her Islam, Brown menunjukkan bahwa umat Islam selalu punya metode interpretasi kompleks dan dinamis. Sejarah yang jujur. Ia mengajak Muslim untuk jujur terhadap masa lalu, bukan menutup-nutupi, tapi memahami dan memperbaiki. Dialog Barat Islam.
Ia mengajak akademisi barat menghormati sistem intelektual Islam bukan dari kacamata orientalis. Karya tambahan lain yang layak dibaca, The Canonization of Al-Bukhari and Muslim. Studi sejarah tentang bagaimana dua kitab hadis ini menjadi otoritatif. Artikel-artikelnya tentang fiqh, etika Islam, dan tafsir kontemporer. Banyak dimuat di jurnal akademik dan juga platform seperti Yakin Institute. Kesimpulan, Islam, sejarah, dan kejujuran intelektual. Jonathan A.C. Brown adalah penjembatan antara Islam klasik dan dunia modern, akademisi barat dan pemeluk Islam global, keilmuan rasional dan spiritualitas tradisional. Ia mengajarkan kita bahwa menjadi muslim modern bukan berarti membatalkan tradisi, melainkan menyerap kekayaannya untuk menjawab tantangan hari ini. Keimanan yang cerdas tidak takut pada sejarah, dan kejujuran intelektual adalah bagian dari ibadah. Kalau kamu tertarik, kita bisa lanjut ke penjelasan isi buku Misquoting Muhammad secara bab per bab, perbandingan Jonathan Brown dan W.L. Halak dalam melihat otoritas Islam. Rekomendasi pemikiran Brown untuk membangun kurikulum keilmuan Islam modern. Mau lanjut ke yang mana?